Oke guys, balik lagi sama Gnosis alias Cakradiva dan kali ini kita bakal bahas donghua baru yang serunya luar biasa. Udah grafiknya kece, plotnya keren, dan yang jelas karakter utamanya juga menunjukkan tanda-tanda kepakboyan. Ya, mungkin pasukan-pasukan gamers enggak asing lagi sama judulnya karena emang donghua satu ini tuh diadaptasi dari game dengan nama yang sama yaitu Honor of King Bab Kejayaan. Nah, Honor of Kings ini menceritakan kisah dari seorang pemuda ganteng bin Pakboy dan agak labil ya yang bernama Li Bai. Li Bai ini memang terkenal tampan, ahli berpedang dan juga pandai merangkai puisi kayak Cakradiva sehingga keberadaannya yang sebenarnya merupakan anak kota sebelah justru dihormati banyak orang di kota Chang'an. Namun pada suatu pagi yang tenang, tiba-tiba saja si abang-abang viral itu mengamuk, menerobos istana Taiji dan mengayunkan pedangnya untuk menggempur istana kota Chang'an dengan penuh kemarahan. Wah lu seru banget nggak tuh? Pinisirin gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Seperti yang udah kita singgung di opening, Li Bai ini tiba-tiba ngamuk di istana kota Chang'an ya guys ya. Karena itulah seluruh prajurit langsung merangsek keluar dari dalam halaman istana dan berusaha menahan pergerakan Li Bai meskipun berakhir sia-sia. Tidak hanya itu, tembok pelindung istana langsung diaktifkan berusaha untuk melindungi bagian dalam bangunan istana dari amukan Li Bai. Namun ternyata kelincahan dan kecepatan gerak Li Bai ini masih mengungguli tembok pelindung tersebut hingga akhirnya sang penyair sekaligus ahli pedang muda itu tetap berhasil menerobos istana Taiji. Sosok Li Bai yang berjalan dengan langkah berat sambil menyeret pedangnya itu jelas merupakan pemandangan yang cukup mencekam karena sekarang sudah hampir tidak ada penjaga halaman istana yang belum digeprek olehnya. Di dalam istana sudah ada sekelompok pasukan khusus yang mencegat jalan Li Bai, namun tetap saja pada akhirnya tidak berkutik sama sekali menahan amukan pedang Li Bai yang syarat akan kemarahan. Nah, melihat pasukan luar dan dalam istana tidak mampu menahan Li Bai, akhirnya muncullah salah satu petinggi istana yaitu kepala polisi kehakiman yang bernama Li Yuanfeng ikut turun tangan untuk menghadapi Li Bai. Ternyata saking OP-nya si Li Bai, bahkan kepala polisi Chang'an pun langsung kena hantam dalam sepersekian detik hingga mendorong munculnya dedengkot keamanan kota Chang'an yaitu sang menteri kehakiman Di Renji. Di Renji dengan tegas memperingatkan Li Bai untuk mengatur sikap di istana Taiji dan tidak maju satu langkah pun kalau tidak mau dihukum mati. Namun kemarahan benar-benar sudah menguasai diri Li Bai hingga peringatan dari Pak Menteri pun sama sekali tidak dia hiraukan. Berhubung Li Bai tidak mengindahkan peringatan Di Renji sama sekali, pertarungan di antara dua ahli muda tingkat tinggi itu pun tidak terhindarkan lagi dan suasana semakin panas setelah Li Yuanfeng bergabung dengan Di Renji untuk mengeroyok Li Bai. Sementara itu tidak jauh dari lokasi baku hantam tampaklah sosok cantik dayang istana yang bernama Sangguan Wan di mana Wan segera melaporkan kepada Ratu Taiji bahwa ada orang yang mengacaukan istana pagi ini adalah Li Bai, sosok pemuda berbakat yang dikenal sebagai pendekar tiada taranya di kota Chang'an. Li Bai. Nah, untuk menelaah lebih jelas alasan dibalik amukan Li Bai, kita mundur dulu yuk ke 10 hari yang lalu, tepatnya di acara jamuan arak dan puisi di Balai Guci yang diselenggarakan oleh Ling Huwen yang merupakan Menteri Perekonomian Kota Chang'an. Para tamu undangan mulai bingung kenapa Ling Hu tidak kunjung memulai perjamuan dan langsung Ria setelah mendengar jika si Bapak Menko ini telah mengundang Li Bai. Wan agak kebingungan ketika bapak-bapak di sekitarnya ini mulai menyebut-nyebut nama Li Bai dan cukup terkejut setelah mengetahui jika si pemuda entah siapa ini adalah penulis puisi Petik Bulan di Langit yang ada di gerbang Zuju.
Wan menyuringaikan senyuman tipis di wajah Ayunya, memahami jika Li Bai inilah yang diketahui semua orang sebagai pemuda dengan ilmu berpedang hebat, puitis, serta memiliki penampilan yang elegan dan ganteng kayak Cakradiva. Namun bukannya terkesan, Wan justru berpikir jika Li Bai adalah orang yang arogan, di mana pernyataan itu langsung diamini oleh Wakil Perdana Menteri Luki yang membuat perjamuan menjadi ajang perjulitan Li Bai. Namun di tengah perjulitan itu terdengar alunan suara lembut dan indah dari gerbang balai Juki, disusul dengan kemunculan orang yang sedang dijuliti alias Li Bai yang auto membuat ciwi-ciwi di dalam balai kepanasan. Ketika Li Bai muncul, Lu Ji langsung mengajak pemuda itu baku hantam dan menagih janji berupa 1 syair puisi pada siapapun yang bisa mengalahkan Li Bai dalam 3 jurus. Enggak mau banyak combo, Li Bai segera meraih pedang ranting pohon dan membuat gestur seolah mempersilahkan Lu Ji untuk menyerangnya. Dan bahkan setelah dikeroyok oleh Lu Ji serta 2 antek-anteknya, Li Bai masih mampu melawannya dengan gerakan-gerakan yang sangat elegan sebelum melemparkan Lu Ji dalam beberapa gerakan saja. Semua orang auto bersorak-sorai setelah Li Bai memenangkan baku hantam, memuji kemampuan berpedangnya yang sama sekali tidak kalah dengan keterampilannya dalam menyusun syair puisi. Ling Hu buru-buru menunjukkan berbagai benda berharga yang telah dia kumpulkan dalam perjamuan, namun sayang semua benda itu belum ada yang membuat Li Bai tertarik, termasuk tulisan Wan. Li Bai merasa cukup kecewa karena setelah datang jauh-jauh dari kota Suyu, dia tidak menemukan benda yang bisa membuatnya terkesan. Berusaha untuk tidak membuat tamu kehormatannya kecewa, Ling Hu pun menunjukkan benda langka terakhir yang dia persiapkan, di mana benda terakhir ini berhasil membuat Li Bai cukup terpukau. Ling Hu cukup senang berhasil menarik perhatian Li Bai dan menawarkan poci giok itu sebagai benda taruhan selama Li Bai bersedia bertukar beberapa ayunan pedang dengannya. Nah, untuk membuat suasana semakin semarak, Ling Hu juga memanggil keluar seorang penarik gurun awan bernama Liu Ying yang berkelana ke kota Chang'an bersama 2 temannya. Liu Ying sendiri adalah seorang penari yang mempraktekkan ilusi tarian, di mana tarian Liu Ying itu akan mengiringi adu pedang di antara Li Bai dan Ling Hu sebagai menjadi tontonan luar biasa menarik bagi seluruh tamu undangan. Bertepatan dengan kemunculan Liu Ying, sebuah pemandangan indah turut menyihir semua orang di sana, di mana pemandangan tersebut dengan lukisan pemandangan cahaya. Baru setelah menjelaskan beberapa hal tersebut, Liu Ying, Ling Hu mengajak Li Bai untuk memulai bertukar ayunan pedang. Segera saja Li Bai dan Ling Hu mengayunkan tubuh mereka berubah menjadi 2 garis cahaya indah terurai, naik dan turun, membuat hampir semua orang terbuai dalam keindahan. Karena tidak hanya sekedar baku hantam, seluruh pergerakan Li Bai dan Ling Hu juga akan turut menyempurnakan lukisan pemandangan cahaya. Sayangnya di tengah-tengah pertunjukan itu terdapat kesalahan teknis yang membuat Liu Ying terjatuh dari udara dan memaksa Li Bai untuk menyudahi pertunjukan demi menyelamatkannya. Liu Ying tampak sangat bersalah membuat pertunjukan berhenti di tengah jalan, sementara Ling Hu dan para penonton juga tampak kecewa karena tidak bisa melihat lukisan pemandangan cahaya selesai. Berhubung tidak mau semua orang sedih dan kecewa karena pertunjukan yang tidak tuntas, Li Bai sekalipun lagi melayang ke udara sebelum menyelesaikan lukisan pemandangan cahaya itu dengan pedangnya sendiri tanpa diiringi dengan ilusi tarian maupun pertukaran ayunan pedang. Ternyata Liu Ying mengalami gangguan pada matanya dan berjanji jika dia akan menari di depan Li Bai jika kondisi matanya telah membaik. Baru setelah Li Bai menyelesaikan lukisan, Ling Hu mengirim Liu Ying untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjamuan, di mana seperti biasa Li Bai lah yang menjadi bintang utama dalam perjamuan tersebut. Nah, sekarang kita balik lagi ke masa sekarang, di mana Mbak Wan yang sejak perjamuan sudah tidak begitu senang kepada Li Bai menjadi semakin tidak senang lagi melihat pemuda arogan itu tiba-tiba menerobos istana Taiji secara paksa. Karena itulah sang dayang istana pun tidak mau tinggal diam dan ikut-ikutan menahan Li Bai dengan kuas raksasanya.
Namun bahkan Menteri Kehakiman seperti Di Renji saja tidak berhasil menghentikan Li Bai. Apalah yang bisa dilakukan oleh seorang dayang istana layaknya Wan kecuali meraung dan menanyakan apa alasan Li Bai bertindak sedemikian rupa. Ketika itulah Li Bai yang masih dengan tetap melanjutkan langkahnya kemudian bernostalgia dan mulai menceritakan apa yang terjadi pada hidupnya beberapa hari ini hingga membuatnya kalap dan menerobos istana dengan penuh kemarahan seperti ini. 还是白熊才思敏捷。我等醒酒作诗，接不及你。 Jadi ceritanya kemarahan Li Bai ini dimulai dari sepucuk surat dari orang tuanya yang dia dapatkan di tengah perjamuan arak dan puisi 10 hari lalu. Namun karena sudah terlanjur asyik ajeb-ajeb dan jejogedan di pertemuan minuman setan komar, Li Bai pun tidak langsung membaca surat tersebut dan menjadi anak durhakim. Nah, ketika Li Bai terbangun dari kemabokannya, 2 hari telah berlalu dan Li Bai memahami bahwa ibunya ingin dia pulang ke kota Suyu untuk menyaksikan festival bunga yang hanya berlangsung 1 tahun sekali. Singkat cerita, Li Bai pun kembali ke kampung halamannya kota Suyu dan melihat semarak cahaya gemerlap telah memenuhi setiap sudut kota. Syah! Sesuai dengan tujuan awalnya, Li Bai langsung menuju rumahnya untuk menemui ayah dan ibunya setelah memendam rindu setelah 3 tahun tidak bertemu. Li Bai juga sempat bertemu dengan Jiang, ya kita anggap aja dia tuh adik sepupunya ya, sebelum menghabiskan waktu untuk makan malam bersama kedua orang tuanya. Ibu Li Bai yang kita sebut aja Markona mengabarkan jika ayah Li Bai yang kita sebut aja Bambang telah membuatkan putranya itu arak labu. Namun bukannya antusias, Li Bai malah menunjukkan poci gioknya dan mengatakan jika arak kota Chang'an yang ada di dalamnya lebih enak daripada arak labu kota Suyu. Bambang jelas saja tidak senang melihat kelakuan anaknya kok seperti lupa kampung halaman dan justru membangga-banggakan arak dari kota lain. Pertikaian di antara Li Bai dan Bambang menjadi semakin memanas ketika Li Bai terus menceritakan kelebihan kota Chang'an, sementara Bambang berkata jika kelebihan semacam itu juga bisa mereka temui di kota Suyu. Li Bai semakin emosi sama bapaknya sendiri setelah Bambang mengatakan pekerjaannya sebagai pembuat puisi tidak berguna, membuat Markona segera mengeluarkan aura keemaannya dan memaksa 2 bapak anak itu kembali fokus pada makan malamnya. Namun meski Markona sudah marah-marah, Li Bai dan Bambang masih berseteru membandingkan arak labu yang Bambang buat dengan arak kota Chang'an yang Li Bai simpan di dalam poci giok. Li Bai terus berkata jika arak kota Chang'an sangatlah enak karena dibuat dalam waktu lama dan dipilih satu persatu dari beras terbaik yang ada di sana. Namun tanpa menunjukkan raut ketertarikan sama sekali, Bambang justru bertanya, apakah Li Bai yakin jika arak semacam itu memang benar arak yang paling bagus, sehingga membuat Li Bai emosi lagi sebelum Markona mengingatkannya untuk tidak terus membantah Bambang. Tidak mau terus bercecok dengan bapaknya, Li Bai pun keluar dari ruang makan dan pergi ke kamar bersama dengan Markona. Markona ingin memperlihatkan beberapa benda berharga yang telah dia dan Bambang simpan untuk Li Bai. Namun belum sampai Markona menunjukkan benda berharga itu, perhatian Li Bai telah beralih ke jalanan kota yang sudah semakin penuh dengan hiruk-pikuk keramaian. Karena perayaan telah dimulai itulah, Li Bai dan Markona pun memutuskan untuk ikut keluar dan bergabung dengan keramaian untuk menikmati perayaan. Li Bai tampak bertanya-tanya setelah mengetahui bahwa keramaian ini adalah festival bunga. Sementara dari apa yang dia ingat, festival bunga telah berakhir sehari yang lalu. Nah, ketika Li Bai kebingungan itulah tiba-tiba tiba-tiba saja ada sesuatu yang berusaha memusnahkan apapun yang ada di hadapan Li Bai saat ini, seolah memaksa kesadarannya kembali entah dari mana. Dan seiring dengan kesadarannya yang kembali itulah, pemandangan kota yang ramai perlahan menghilang, diikuti juga dengan raibnya semua orang yang tadinya sedang menikmati festival bunga, tidak terkecuali ayah dan ibunya. Dan belum sampai Li Bai memahami apa yang terjadi, tubuhnya kembali terasa ditarik keluar dari satu dimensi, hingga Li Bai tidak tahu lagi apa yang terjadi kecuali dia tersadar dan terbangun di atas puing-puing kota yang telah hancur. Li
Libai buru-buru berdiri dari tidurnya dan berlari ke sana kemari hanya untuk menyadari jika puing-puing reruntuhan ini adalah kota Suyu yang telah hancur. Ketika itulah Libai menginjak sebuah bendera merah besar di bawah kakinya, di mana bendera merah besar yang bertulisan Chang'an itu langsung membuat emosi Libai terpacu, berpikir bahwa kota tetangga yang sungguh dia idam-idamkan dan puji-puji sepenuh jiwa itulah yang telah menghancurkan kampung halaman serta keluarga yang begitu dia rindukan. Masih sama seperti episode sebelumnya, Libai terus berusaha untuk menerobos istana Taiji, menebas puluhan prajurit yang berusaha menahannya dengan amat kejam, karena saat ini hanya ada satu hal yang ada di pikiran Libai, yaitu mencari alasan kenapa Chang'an menghancurkan kampung halamannya dan menuntut balas atas kehancuran tersebut. Libai yang dipenuhi amarah mengayunkan pedangnya ke depan tanpa ampun, hampir saja membuat seluruh prajurit yang ada di istana pindah alam berjamaah dan membuat Wan panik bukan kepalang hingga tiba-tiba tiba-tiba saja Libai mendengar suara yang sangat akrab di telinganya, di mana suara itu tidak lain adalah suara adik sepupunya Aji yang juga muncul di bayangan terakhir akan kota Suyu yang ada di pikirannya. Libai tentu saja bingung ketika melihat Aji tiba-tiba saja muncul di istana Taiji dan meminta adik sepupunya itu untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kampung halaman mereka. Ketika itulah Libai baru tahu bahkan bukan Chang'an lah yang berada di balik penyerangan kota Suyu, malah tentara kota Chang'an yang lewat menyelamatkan Aji selaku satu-satunya warga kota yang selamat dalam insiden berdarah beberapa hari lalu. Libai semakin bingung karena ketika sampai di kota Suyu, dia masih sempat melihat kedua orang tuanya. Bahkan seluruh warga desa beramai-ramai merayakan festival bunga. Ketika itulah Maharani alias pemimpin istana Taiji menjelaskan jika apa yang dilihat Libai merupakan ilusi yang diciptakan oleh para penyihir. Namun berhubung masalah kota Suyu ini melibatkan kota Chang'an, Maharani meminta Libai untuk tidak banyak bertanya lagi tentang penyihir yang dimaksud oleh sang ratu. Permintaan itu jelas saja membuat Libai kesal karena bagaimanapun musuhnya kota Suyu telah membuatnya kehilangan orang tua dan jelas saja Libai tidak bisa diam saja. Melihat Libai berani menyerang Maharani, Direnji dan Wan serta seluruh prajurit sontak langsung mengelilinginya dengan waspada sebelum Maharani mulai bangkit dari singgasananya dan meminta Libai untuk tenang saja. Bagaimanapun Libai terkenal sebagai orang berbakat dan masalah hari ini akan dianggap sebagai kesalahan kecil, juga ketidakmampuan Libai menahan amarahnya. Maharani meminta Libai untuk mengintrospeksi diri dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, hingga membuat Libai langsung terpukul dan memutuskan untuk tidak bertanya lebih banyak sebelum melangkah pergi dari istana Taiji. Setelah keluar dari istana Taiji, Libai melintasi jalanan kota Chang'an seperti orang linglung, sama sekali tidak merespon sapaan hangat warga kota Chang'an karena pikirannya telah dipenuhi oleh berbagai kesalahan dalam dirinya, di mana saking seringnya menilai salah dan benar orang lain, Libai sampai tidak mampu melihat kesalahan-kesalahan tersebut. Bahkan sekarang, Libai mulai menyalahkan dirinya sendiri atas musnahnya kota Suyu, berpikir bahwa dia memang salah sudah memandang remeh kampung halamannya sendiri selama ini, karena bahkan jika Libai membuka surat lebih awal pun tidak memastikan kalau dia akan pulang seperti yang ibunya inginkan. Ketika Libai dirundung kesedihan, kepedihan, dan kegalauan itulah datang Mbak Yan yang mengikuti sang penyair dalam diam sebelum menjelaskan jika Wan hanya menjaga keamanan kota Chang'an dari Libai yang dia anggap berbahaya. Wan meminta Libai untuk tidak mengganggu penyelidikan yang dilakukan Maharani sebelum merasa bersalah karena dia lupa jika kehancuran kota Suyu telah melibatkan orang tua pemuda itu. Namun seperti ciwi-ciwi tsundere pada umumnya, bukannya kata maaf yang keluar dari mulut Wan melainkan ungkapan menyalahkan dan mempertanyakan kenapa Libai tidak pulang kampung setelah menerima surat atuh.
Li Bai hampir saja tersulut amarahnya lagi mendengar kata-kata Wan namun segera mengendalikan diri setelah sadar jika apa yang dikatakan gadis itu bukanlah kesalahan. Li Bai terlalu asik ajeb-ajeb dan pesta khamar hingga membuka surat 2 hari setelah diterima yang menyebabkan situasi kota dan keluarganya menjadi seperti ini tanpa bisa dicegah. Ketika balik mode sad boy itulah Li Bai memandangi surat terakhir kiriman ibunya dengan tatapan sedih sebelum menyadari jika posisi pengunci surat itu telah terbuka dan menandakan bahwa ada orang lain yang sudah membuka surat itu lebih dulu dibanding dirinya. Tanpa pikir panjang, Li Bai langsung pergi ke Balai Gucci untuk menemui Ling Huwen dan berkonsultasi masalah suratnya yang dibuka oleh orang lain. Ling Huwen sebenarnya cukup ragu tentang masalah Li Bai mengingat semua tamu yang dia undang adalah sastrawan dan hampir tidak mungkin membuka surat orang lain tanpa izin seperti ini. Selain para tamu, Liu Ying alias si penari ilusi juga tidak mungkin melakukannya karena gadis kecil itu tengah menjalani pengobatan mata pada tabib yang direkomendasikan langsung oleh Wan sejak hari pertemuan sampai detik ini. Karena tidak mendapat jawaban dari Ling Hu, Li Bai pun meminta daftar alamat para tamu dan mulai menyelidiki sendiri siapa orang yang telah membuka suratnya. Meski demikian, Li Bai hanya bisa kembali dengan tangan kosong dan wajah penuh kekecewaan karena tidak memperoleh petunjuk apapun tentang orang yang dia cari. Kesedihan di dalam hatinya menjadi semakin menjadi-jadi, berpikir bahwa benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan orang tuanya. Di saat yang sama, suasana kota Chang'an menjadi lebih ramai karena hari ini adalah tanggal 9 Maret yang bertepatan dengan tradisi mengenang leluhur dengan menerbangkan lampion ke langit. Ling Hu menyarankan Li Bai untuk melakukan hal yang sama, menulis sebaik puisi untuk orang tuanya dan menerbangkannya bersama lampion untuk meredam kesedihan. Tapi ternyata hasrat Li Bai untuk menulis puisi telah sirna, mengingat bahwa puisi adalah salah satu hal yang telah menjauhkan dirinya dari orang tuanya beberapa tahun lalu. 即便当时拆了信，我也会留恋长安分舍。 Tidak tahan melihat babang mode sad boy seperti ini, Wan pun berusaha menenangkan Li Bai dengan mengatakan bahwa kemungkinan orang tuanya hanya menghilang akibat ulah penyihir dan masih bisa diselamatkan. Li Bai auto berdiri dengan antusias mendengar kata-kata Wan menanyakan apakah dayang istana itu memiliki petunjuk tentang keberadaan penyihir. Ketika itulah Wan memberikan sebuah informasi yang cukup rahasia, yaitu tentang informasi mengenai para penyihir yang disembunyikan di pavilion rahasia pusat kehakiman pimpinan di Renji. Baru saja Wan menawarkan diri untuk meminta izin pada Maharani agar Li Bai boleh memasuki pavilion tersebut, tapi ternyata Li Bai tidak punya cukup kesabaran untuk menunggu dan malah jauh duluan tanpa tedeng aling-aling menuju pavilion pusat kehakiman. Di Renji sedang bersantai sambil mencatat list pelanggaran yang Li Bai lakukan ketika si pelanggar menerobos masuk ke gedung kehakiman dan menanyakan kenapa dayang Wan tidak bersamanya padahal sudah diperintahkan oleh Maharani untuk mengawal Li Bai. Namun Li Bai sudah tidak mau banyak cincong dan langsung menanyakan di mana letak pavilion rahasia. Di Renji hanya bisa mendengus melihat pemuda arogan ini memperlakukan gedung kehakiman seperti pasar yang bisa dimasuki banyak orang, dan berhubung Li Bai telah bertindak tidak masuk akal lagi, maka dia tidak akan melepaskan pemuda itu dengan mudah seperti yang dilakukan Maharani siang tadi. Setelah peringatan itulah baku hantam di antara dua ahli muda itu sekali lagi terjadi, membuat gedung kehakiman diwarnai dengan ayunan pedang dan lemparan belati yang membuat gudang gelap itu berubah menjadi sedikit semarak. Di Renji tidak mau Li Bai bertindak seenaknya, sementara Li Bai juga tidak mau dihalang-halangi untuk mencari cara untuk menyelamatkan orang tuanya. Pikiran penuh egosentrisme kental dari dua orang pemuda itu semacam ini untuk sulit dipadamkan, dan karena itulah baik Li Bai maupun di Renji berpikir jika satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah baku hantam.
Dua orang yang sama-sama ahli berpedang itu terus bertarung sampai membuat bagian dalam gedung kehakiman maupun pakaian mereka sendiri acak adur. Meski begitu, dua pemuda yang sama-sama memuja harga diri itu tidak berhenti dan terus mengayunkan senjata mereka masing-masing membuat para penjaga gedung kehakiman auto waspada mendengar suara benturan senjata tajam terus terdengar dari balik pintu ruangan di Renji. Nah, di tengah-tengah kebingungan dan kewaspadaan para penjaga itulah muncul Mbak Wan Er yang kemudian membuka pintu kemudian melemparkan kuasnya sebelum membuka gulungan berisi perintah dari Maharani agar Li Bai diizinkan memasuki pavilion rahasia. 着令， Wan An menatap Li Bai penuh kekesalan seolah bertanya, kenapa sih mas gak nungguin aku aja? Dan membuat Li Bai hanya bisa menangkupkan tangannya berterima kasih sambil memasang wajah malu. Singkat cerita, dengan perintah tertulis dari Maharani, Li Bai pun mendapatkan akses untuk memasuki pavilion rahasia dan mendapatkan penjelasan dari Di Renji bahwa dalam gulungan reruntuhan kota kuno Jianku dituliskan bahwa ada sebuah suku di wilayah Negar Jinting yang mempelajari ilmu sihir bernama Ranah Manggala. Setelah berbagai penyelidikan yang dilakukan di Renji, Menteri Kehakiman Kota Chang'an itu pun akhirnya tahu jika kelompok penyihir itu mempraktekkan ilmu yang mampu memindahkan makhluk hidup ke dimensi lain, tepat seperti yang baru saja menimpa orang tua Li Bai dan warga kota Suyu. 残本之上记录不全，狄某不能确定。 Meskipun Di Renji tidak yakin jika mematahkan sihir itu mampu mengembalikan kota Suyu, setidaknya Li Bai bisa tenang karena orang tuanya belum terbunuh, melainkan hanya pindah dimensi saja. Nah, mengetahui betapa banyak pengetahuan Di Renji tentang kelompok penyihir, Li Bai langsung tahu jika kasus semacam ini tidak baru sekali terjadi, dan memang benar jika kasus menghilangnya warga kota telah menimpa beberapa tempat lain. Kendati demikian, Di Renji yakin jika menghilangnya sebuah kota tidak dapat dilakukan dengan sihir jinting biasa dan pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang dilakukan oleh para penyihir yang seharusnya sudah pernah dilihat oleh Li Bai. Ketika itulah Li Bai langsung teringat bahwa dia memang pernah melihat seseorang mempraktekkan ilmu sihir di mana orang itu tidak lain adalah sang penari cilik Liu Ying. Dan benar saja apa yang diduga oleh Di Renji, seharusnya Liu Ying yang tampil dalam perjamuan arak dan puisi Ling Huan adalah salah satu dari para penyihir. Karena sekarang rumah yang disediakan pemerintah kota Chang'an untuknya telah kosong, menandakan bahwa Liu Ying dan seluruh saudaranya telah kabur dari kota. Apabila melihat urutan kota yang dihilangkan, maka seharusnya Chang'an yang akan menjadi target selanjutnya. Namun Li Bai agak bingung kenapa para penyihir tidak langsung menuju kota Chang'an dan justru membuang-buang waktu dengan menghilangkan kota Suyu lebih dulu. Ketika itulah Li Bai teringat sesuatu dan mulai membaca satu demi satu bait puisi yang telah dia tulis. 拔剑夜雷电，天门中断楚江开，碧水。 Ketika Li Bai membaca syair-syair puisi yang dia tulis, balok-balok bertulisan tempat pelaksanaan kejahatan oleh para penyihir mulai memancarkan cahaya terang bertaut menjadi satu dan tidak pernah berhenti, menunjukkan fakta bahwa seluruh kota yang diserang oleh penyihir adalah tempat-tempat yang Li Bai catur dalam puisinya. Tapi sayangnya hipotesis itu belum bisa dipastikan kebenarannya karena Li Bai sama sekali tidak pernah menulis puisi tentang kota Suyu. Di Renji berusaha untuk memastikan dengan bertanya apakah Li Bai benar-benar tidak menulis puisi tentang kota Suyu atau pemuda itu pernah menulisnya tapi sudah lupa. Nah, ketika itu Wan Er turut nimbrung dalam percakapan dan mengemukakan ingatannya bahwa urutan puisi ini adalah syair yang termaktub dalam kumpulan puisi Jinglian. 这个顺序是青莲诗集。 Wan Er ingat bahwa 2 tahun lalu dia membaca kitab kumpulan puisi itu dan mengingat jelas isinya memang memuat puisi-puisi yang baru saja Li Bai bacakan. Karena Li Bai sendiri tidak bisa mengingat semua puisi yang dia tulis, pemuda kota Suyu itu pun meminta Wan Er untuk membacakan bait puisi selanjutnya yang ada di dalam kumpulan puisi Jinglian. Satu demi satu bait Wan Er bacakan sampai puisi mulai menceritakan tentang pertemuan dengan wanita tua penjual arak di jalanan kota Chang'an
pembahasan yang juga menandakan bahwa tempat yang akan didatangi oleh para penyihir di kota Chang'an adalah jalanan masuk kota yang berada di gerbang Zuku. Nah, ketika Li Bai dan kawan-kawan mulai menyatukan teka-teki dan berlari menuju gerbang Zuku inilah ternyata waduh, tanpa diduga-duga ternyata Dek Liu Ying yang gemes ini adalah salah satu dari komplotan para penyihir. Tapi kalau dilihat-lihat di scene penutup ini kok Liu Ying ini kayak kecapean atau kesakitan gitu ya? Apakah benar Liu Ying menjadi dalang dari pemusnahan kota-kota ataukah si loli gemes itu hanya dimanfaatkan oleh para penyihir? Dan apakah yang akan Li Bai lakukan setelah bertemu dengan Liu Ying nanti? Akankah Li Bai dan kawan-kawan berhasil menghentikan upaya para penyihir untuk memusnahkan kota Chang'an seperti kota-kota sebelumnya dan mengungkap misteri di balik sihir Jinting? Nantikan terus update pembahasannya hanya di Cakra Diva ya, di Gnosis ya. Rama di sini pamit, bye bye.